Reconstruction. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Scary Girl. Film ini menceritakan seorang gadis yang mempunyai sebuah tentakel, yang mana tentakel ini bisa dijadikan sebagai bahan oleh seorang ilmuwan untuk bisa memanipulasi umur seseorang, baik menjadi lebih muda atau menjadi lebih tua. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan cahaya matahari diserap oleh sebuah alat yang ada di kota cahaya, di mana si tikus pemimpin bandit sekaligus pemburu hadiah bertemu pelanggannya The Keeper yang request Swiggler atau gurita. Yang sayangnya The Keeper inginkan adalah gurita raksasa. Ia pun memaksa Chihuhu untuk mendapatkannya atau ia akan mati. Lalu The Keeper pergi begitu saja sambil membawa Squiggler tadi. Ia melewati 3 keroconnya Chihuhu, ada Rebel King, Rival Bandit dan juga Treadwheeler, yang sedang berjudi bersama kelinci bernama Bunny Guru dan temannya Egg. Sialnya mereka kalah nih, jadi inisiatif ngutang ke Chihuhu. Namun Chihuhu justru menawarkan kerjaan mencari gurita raksasa. Sementara itu di semenanjung 3 kunang-kunang menghampiri rumah kapal. Yang ternyata mereka membangunkan Arki, si gadis gurita jenius yang merakit peralatan untuk membuka jendela. Kemudian mempersilahkan 3 kunang-kunang tadi masuk nih. Lalu Arki menunjukkan alat ciptaannya yang lain berupa proyeksi cahaya, di mana alat ciptaan sebelumnya harus memerlukan sebuah kristal. Walaupun begitu, alat buatan Arki yang satu ini bisa menggunakan cahaya kunang-kunang. Namun tiba-tiba ayahnya memanggil. Dengan cepat Arki menyembunyikan alat ciptaannya, lalu segera menghampiri ayahnya yang ada di taman, di mana ayahnya Arki memiliki kekuatan tentakel ajaib yang bisa menghidupkan tanaman yang sudah mati. Yang ternyata ayahnya adalah gurita raksasa bernama Blister. Alasannya memanggil Arki untuk melatih tentakelnya karena Blister ingin anaknya memiliki kekuatan yang sama sepertinya, yang hasilnya Arki tidak bisa. Walaupun begitu, Blister tidak ingin Arki menyerah nih. Tiba-tiba muncullah sinar dari kejauhan yang menyerap cahaya matahari. Akibatnya kehidupan yang ada di semenanjung perlahan hancur dan akan mati apabila tidak dihentikan. Namun Blister tidak mau berurusan dengan orang yang mengendalikannya. Tidak berapa lama keadaan kembali normal. Lalu Arki dan ayahnya memasuki gua untuk mengisi daya kunang-kunang dengan cara menyerap cahaya matahari menggunakan banyak cermin, yang menurut Arki akan lebih efisien jika memakai mesin. Sayangnya Blister menolak karena mesinnya berbahaya. Selain itu, tentakel gurita lebih mengesankan daripada teknologi manapun, yang membuat Arki berkecil hati. Jadi Blister memperbolehkannya mengatur cermin utama, sedangkan ia mengatur cermin yang kecil. Lalu ayah dan anak bekerja sama menempatkan posisi sinar matahari, yang hasilnya energi kristal terisi penuh. Lalu kunang-kunang menyerapnya sekaligus menyebarkan pada tanaman yang layu. Bersamaan Arki tidak kuat menahan beban cermin utama. Akibatnya cermin itu terlepas dari tempatnya lalu pecah. Menyadari itu kesalahannya, Arki pergi menyendiri nih, di mana kunang-kunang bernama Steve menemaninya. Tiba-tiba ada yang menyilaukan matanya Arki, yang ternyata ia menemukan kristal untuk proyeksi cahayanya. Di sisi lain, pesawat kutu yang dikomandoi oleh Chihuhu tiba di semenanjung. Ia bersama 3 kroconya mencari keberadaan gurita raksasa. Di sini Chihuhu juga mengajak Bunny Guru nih serta Egg, karena mereka bisa dijadikan kambing hitam apabila tidak menemukan guritanya. Sementara Bunny Guru membayangkan memiliki uang dari hasil pencarian gurita. Di waktu yang sama, Blister terkejut mesin penyerap cahaya matahari bekerja 2 kali. Ditambah ia melihat robot kutu ada di semenanjung. Dengan cepat Blister mencari anaknya. Yang saat ini Arki membawa mesin proyeksi cahaya ke gua, lalu menggunakan Steve dan juga kristal yang ditemukannya untuk mengaktifkan mesinnya.
Yes! Here we go! Arkin! Yang hasilnya mesin Arki justru memancarkan cahaya silau sampai keluar gua. Otomatis pesawat Chihuhu menghindar. Begitupun Buniguro membuat mereka nyaris bertabrakan. Untungnya Egg bisa mengendalikan pesawatnya. Namun karena pesawatnya butut, mesin mereka mati lalu jatuh ke tanah. Bersamaan Arki menyelamatkan Steve, lalu tidak lama mesin itu meledak. Meskipun begitu, Arki dan juga Steve berhasil keluar gua, di mana mereka melihat ada pesawat jatuh dan langsung menghampirinya. Sementara itu, pesawat Chihuhu menemukan Blister yang ada di pantai. Dengan cepat ia menyuruh para kroconya untuk menangkapnya. Yang akhirnya mereka berhasil nih menangkap Blister. Di sisi lain Arki memantau Buniguro dan juga Egg. Yang saat ini Buniguro kesal pesawatnya rusak, sedangkan Egg melihat retak di cangkangnya. Lalu Arki menyapa mereka, di mana mereka saling terkejut satu sama lain. Walaupun begitu Buniguro yang ramah memperkenalkan dirinya dan juga Egg. Lalu Arki menyalami mereka. Yang membuat Buniguro kaget, Arki memiliki tentakel. Ditambah ia mengaku anak gurita. Kesempatan bagi Buniguro nih mendekatinya. Namun tiba-tiba pesawat Chihuhu melintas, pertanda Arki harus pulang ke rumah. Yang ternyata rumahnya sudah hancur berantakan. Belum lagi hanya tertinggal topi ayahnya. Membuat Arki merasa bersalah, ayahnya telah tiada. Melihat hal itu, Buniguro memberitahunya kalau ayahnya sudah dibawa ke kota. Jadi Arki memutuskan ikut dengan Buniguro serta Egg ke kota. Di mana di tengah jalan Buniguro berhenti. Ia merasa perbuatannya salah, menukar Arki demi hadiah. Namun bagaimana lagi, hadiahnya untuk menyembuhkan cangkangnya Egg. Lalu Arki, Buniguro dan juga Egg akan memasuki hutan yang menyeramkan. Yang mana pertama kalinya bagi Arki nih meninggalkan semenanjung. Ia pun berpamitan pada Steve dan kawan-kawan. Sementara itu Dr. Maybe, pemimpin kota cahaya, mengumumkan pada warganya bisa mengupgrade mereka. Tidak berapa lama The Keeper datang. Ia membawa Squeakler yang diinginkan oleh Dr. Maybe. Yang ternyata Dr. Maybe menggunakan gen Squeakler sekaligus ekstrak sinar matahari untuk menciptakan manusia yang sempurna. Namun sayangnya percobaan kali ini gagal karena guritanya tidak sesuai. Tiba-tiba Chihuhu menghubungi The Keeper. Ia membawakan sesuatu nih, yaitu Blister si gurita raksasa. Di situ The Keeper memberi Chihuhu bayaran yang banyak. Di sisi lain, Arki, Buniguro dan juga Egg yang memasuki hutan merasa diikuti sesuatu. Dan benar aja nih, muncullah monster daun raksasa yang melemparkan Arki ke tempat pohon keramat. Lalu Arki ditelan hidup-hidup. Herannya ia tersadar ada di dalam gua, di mana Arki berusaha mencapai ayahnya. Sialnya Arki ditarik sebuah benang merah sampai jatuh. Lalu muncullah sosok Dr. Maybe yang memberikan sebuah kristal pada Arki. Bersamaan tentakel Arki berubah menjadi jari. Tiba-tiba kristal itu meledak mengembalikannya ke dunia nyata. Bersama Buniguro dan juga Egg yang baru tiba. Lalu si monster daun memarahi mereka karena sudah masuk ke wilayahnya serta mematikan pohonnya, padahal pohonnya yang memakan Arki. Seketika monster daun itu berubah jadi nenek-nenek. Ia pun memberitahu Arki sudah dikasih penglihatan oleh pohon pengetahuan, karena pohon tersebut terhubung ke semua hal. Bahkan bisa mengetahui sesuatu yang sudah berlalu, serta kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kejadian yang dialami oleh Arki tadi. Namun hanya Arki sendiri nih yang tahu maksudnya. Setelah itu si nenek membantu Arki dan lainnya ke kota. Tidak lupa menyuruhnya memilih dengan bijak. Di sisi lain Dr. Maybe senang melihat Blister karena musuh lama yang sudah ia cari. Lalu Dr. Maybe menyembunyikannya. Di waktu yang sama Egg merasakan sakit. Walaupun begitu Buniguro akan selalu di dekatnya. Ia membuat Arki bertekad akan segera memperbaiki Egg jika sudah bertemu ayahnya.
Tidak berapa lama mereka tiba nih di kota cahaya. Lalu mereka masuk lewat saluran pembuangan sampah. Sedihnya setelah masuk, Arki dilarang berkeliling oleh Buni Guru karena ia belum menyiapkan rencana, yang mana selagi Buni Guru sibuk, diam-diam Arki melihat kota. Ia pun terpesona sama keindahannya, sekaligus makhluk yang beragam. Bersamaan, Dr. Maybe mengiklankan eksperimen terbarunya, yaitu mengubah makhluk tua menjadi muda dengan sumber cahaya matahari dan juga gurita. Tiba-tiba makhluk kembar melihat tentakel Arki. Mereka pun menginginkannya nih, membuat Arki panik dan berteriak hingga terdengar oleh Buni Guru dan juga Ek. Sialnya Arki dikerubungi makhluk perkotaan lain. Untungnya Arki berhasil kabur, lalu mengikuti Buni Guru dan juga Ek, yang menjelaskan bahwa tentakel di kota ini sangat langka, sehingga dijadikan imbalan bagi siapapun yang menemukannya. Tiba-tiba retakan cangkang X semakin parah. Di sini Buni Guru yang melihatnya tidak tega, jadi ia akan mencari bantuan. Sekaligus ayahnya Arki yang ternyata Buni Guru berbohong. Ia menemui Cihuhu yang saat ini bersama kroconya membahas Squeakler yang ditangkap dijadikan masakan, yang membuat Buni Guru sadar harus membawa pergi Arki. Yang sayangnya ia menyusul bersama Ek. Lalu mereka mencoba menyelinap keluar. Sialnya cangkangnya Ek tersenggol dan mengeluarkan aroma busuk yang tercium sama Cihuhu, sehingga Arki dan juga Buni Guru ketahuan. Di situ Buni Guru menyuruh Arki dan juga Ek kabur ke rooftop, sementara ia menghadang Cihuhu. Yang sayangnya Buni Guru tetap tertangkap. Lalu Cihuhu menawarinya kesepakatan, apabila membantunya ia akan menyelamatkan Ek. Dengan terpaksa Buni Guru pergi ke rooftop sambil mengajak Cihuhu serta kroconya. Lalu Arki ditangkap dan dimasukkan ke pot pesawat kutu. Parahnya Cihuhu tidak menepati kesepakatannya dengan Buni Guru karena tidak sebanding sama hutang-hutangnya. Padahal ia sangat butuh uang untuk mengobati Ek. Sayangnya Cihuhu tidak peduli nih. Lalu ia memberitahu The Keeper bahwa dia membawakan Squeakler lain daripada yang lain, membuat Arki terkejut dibawa ke tempat Dr. Maybe yang saat ini berdebat dengan Blister karena eksperimennya akan sia-sia. Harusnya Dr. Maybe sadar anaknya telah tiada, namun itu tidak akan terjadi jika Blister melawannya. Di tengah perdebatan mereka, The Keeper menunjukkan Arki. Saat itu juga Dr. Maybe menyembunyikan Blister, lalu menemui Arki yang berjanji akan mengantarnya menemui ayahnya. Namun sebelumnya Dr. Maybe ingin menunjukkan sesuatu pada Arki, yaitu galeri kenangan di mana setiap momen tersimpan bersama putrinya yang mirip Arki. Dikarenakan Arki memang anak Dr. Maybe bukan Blister. Itu semua berawal saat Dr. Maybe dan anaknya, satu-satunya manusia yang tersisa di galaksi, hingga mereka mendarat di planet ini, di mana tinggal gurita legendaris yaitu Blister, yang konon memiliki kekuatan regeneratif, sehingga Dr. Maybe menginginkannya karena bisa mengembalikan umat manusia. Namun saat mengambil tentakel Blister, anaknya Dr. Maybe jatuh ke laut. Walaupun begitu, Dr. Maybe berhasil nih menghidupkan anaknya menggunakan DNA yang ada, sekaligus menggabungkan tentakel Blister, sehingga terciptalah Arki setengah manusia dan juga gurita. Namun ombak menghempaskan Arki ke laut, di mana Blister menemukannya, membuat Arki terkejut. Ayahnya tidak menceritakan tentang hal ini. Kemudian Dr. Maybe mengajak Arki ke lab, yang ternyata ia ingin memperbaiki Arki supaya menjadi 100% manusia yang sempurna. Yang tentunya Arki menolak, ia hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Jadi Dr. Maybe menunjukkan Blister yang kesakitan, bersamaan memerintahkan The Keeper memasukkan Arki ke pot. Namun di sini Arki memohon pada The Keeper untuk menyelamatkan ayahnya, yang membuat The Keeper luluh dengan cepat membawa kabur Arki ke Bower. Sehingga terungkap The Keeper adalah eksperimen Squeakler pertama Dr. Maybe. Lalu perlahan tersadar apa yang dilakukannya bersama Dr. Maybe pada Squeakler sangatlah kejam. Jadi The Keeper menyembunyikan dan merawat Squeakler yang terluka, karena ia tahu Dr. Maybe akan melakukan apapun agar putrinya kembali. Seperti mencoba lagi eksperimennya dengan menggunakan topi Arki yang tertinggal. Di situ sampel DNA Arki ditemukan. Lalu Dr. Maybe mengaktifkan mesinnya.
Secara bersamaan Arky merasakannya, pertanda ia harus pergi menyelamatkan ayahnya. Begitupun Buni Guru dan juga Egg. Bahkan mereka mencuri pesawat kutu Cihuhu. Di sisi lain Arky meminta Dr. Maybe menghentikan aksinya karena Arky bersedia dirubah apapun asal ayahnya dilepaskan. Sayangnya Dr. Maybe menolak. Kini ia bisa menciptakan putrinya persis seperti dulu, yang menurut Arky anaknya lebih dari itu. Dan saat ini Dr. Maybe hanya menyakiti ayahnya dan Matahari. Tiba-tiba pesawat kutu yang dikendarai oleh Buni Guru juga Egg menabrak labnya Dr. Maybe. Setelah itu mereka membantu menyelamatkan ayahnya Arky, sedangkan eksperimen Dr. Maybe gagal, membuatnya marah hingga mengaktifkan mode penghancur inti Matahari, lalu pergi begitu saja. Yang seketika Blister mengejarnya, namun segera dicegat oleh Arky karena mereka harus menghentikan mesinnya. Di waktu yang sama, Dr. Maybe yang ingin kabur dengan pot darurat dicegah oleh The Keeper serta pasukan Squigler. Lalu mereka menyihir Dr. Maybe menjadi manusia setengah Squigler. Kemudian melemparnya keluar planet. Setelah itu The Keeper membantu Arky yang memiliki rencana mematikan mesinnya dengan cara bekerja sama memantulkan kembali cahaya matahari menggunakan cermin. Sehingga kota cahaya terselamatkan, yang membuat Blister bangga pada anaknya. Lalu Arky memperkenalkan Buni Guru dan juga Egg, yang mana Blister melihat retakan Egg. Jadi ia mengobatinya. Seketika Buni Guru dan juga Egg mengucapkan banyak terima kasih. Di akhir film, Blister bersedia menggunakan proyeksi cahaya buatan Arky ditambah kekuatan ajaib tentakelnya, yang mana sehingga seluruh cahaya menyinari semenanjung. Nah itu tadi alur cerita dari film Scary Girl. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Dimana akhirnya Arky bisa hidup bahagia nih dengan ayah dan juga teman-temannya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.